Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya, Ida Nurhayati dari SMA Negeri 1 Pati. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, kita harus memahami dulu apa itu kurikulum, yaitu suatu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, lantas, mengapa kurikulum harus berubah? Nah, pembaharuan kurikulum dilakukan dengan maksud untuk mencari suatu model kurikulum yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa terus berubah dan berkembang. Dalam melaksanakan kurikulum, tentunya menyangkut banyak faktor seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua siswa, staf administrasi, dan pihak-pihak lain yang terkait. Bapak Ibu, kita bisa simak perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Berikut, tahun 1968 terdapat kurikulum yang lebih bersifat teoritis. Kemudian diperbarui dengan pada tahun 1975, yaitu terminal objektif yang menekankan pada TIK. Selanjutnya, pada tahun 1984, muncul kurikulum baru, yaitu kurikulum keterampilan proses atau CPSA, cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, pada tahun 1994, terdapat kurikulum yang mengutamakan pembagian antara kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Selanjutnya, pada tahun 2004, terdapat kurikulum baru yang bernama KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006, kurikulum berubah lagi menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir sebelum kurikulum merdeka adalah kurikulum 2013 yang menekankan pada peningkatan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, bagaimanakah kurikulum yang baik, Bapak Ibu? Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik siswa demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Bapak Ibu, kita bisa membandingkan zaman dulu dengan sekarang. Dulu siswa mengumpulkan tugas harus ketemu gurunya, harus lewat kertas. Sekarang enggak, Bapak Ibu, ya. Jadi siswa bisa mengirimkan tugas melalui email, SMS, WA, dan media yang lain. Nah, dulu siswa menulis di kertas dan guru menerangkan lewat papan tulis. Sekarang enggak juga. Guru mengetik di laptop, menulis di laptop, sedangkan guru menjelaskan lewat PowerPoint, LCD, komputer, dan lain-lain. Demikian juga Bapak Ibu, kalau dulu cita-cita anak-anak itu sangat terbatas, ya, sekarang saya melihat anak-anak punya cita-cita yang lebih beragam sesuai dengan wawasan yang ada pada mereka. Ada yang ingin jadi astronot, programmer, peneliti, ada yang ingin jadi pilot, dan lain-lain. Itulah mengapa Bapak Ibu, kurikulum harus selalu diperbarui atau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah telah menetapkan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran melalui kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, berikut adalah 5 prinsip, ya,
Pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama berpusat pada murid atau peserta didik. Pengembangan kurikulum harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, kontekstual yang dimaksud adalah kurikulum harus mampu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Yang ketiga, prinsip esensial. Nah, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Yang keempat, prinsip akuntabel. Ya, bahwa kurikulum harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, kurikulum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, hal ini dimaksudkan pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua dan organisasi terkait. Nah, selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yaitu yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Selanjutnya, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Yang terakhir, yaitu pengembangan alat evaluasi. Bapak Ibu, sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensinya. Untuk itu, guru harus terus belajar, mengklasifikasi pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya, sedangkan pemerintah mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan kita mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan Bapak Ibu dan membawa keberkahan. Akhirnya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.